Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Pada part kemarin, terjadi pertarungan antara Danzo dan Sasuke, di mana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Sasuke. Juga Naruto sempat bertemu dengan Sasuke. Mereka berjanji suatu saat akan bertarung tentang suatu hal. Sekaligus Sasuke memberitahu kalau ia telah membunuh Danzo untuk membalaskan dendamnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 9 versi efek anime. Kali ini, kita diperlihatkan pertarungan Killer Bee melawan anggota Akatsuki yang bernama Kisame. Pertarungan mereka cukup imbang karena Kisame ternyata cukup kuat. Kisame pun memiliki julukan sebagai Biju tak berekor karena ia mempunyai cakra sebesar biju. Maka dari itu, Kisame bertarung melawan Killer Bee sendirian. Pertarungan tak terhindarkan di mana mereka sama-sama kuat sampai akhirnya Bee menggunakan mode Hachibi-nya untuk mengalahkan Kisame. Kisame juga mulai serius dan ia membuat sebuah gelombang air yang bisa mengudara. Tepatnya setelah itu, Kisame masuk ke dalam gelombang air tersebut sambil menunggu Hachibi masuk ke dalam. Kisame tampak berbeda dengan sebelumnya, sekarang ia seperti manusia ikan dan layaknya seperti hiu. Dan Bee memutuskan untuk masuk ke dalam untuk menyelamatkan seseorang, meskipun ia tahu kalau masuk ke dalam membuatnya terbatas bergerak. Kemudian Bee menggunakan tinta hitamnya untuk memperburam penglihatan dari Kisame. Namun hal tersebut tidak berpengaruh kepada Kisame karena Kisame bisa merasakan lewat gelombang airnya. Dan akhirnya, Kisame berhasil membuat Killer Bee terjatuh dan kewalahan, dan kemudian Kisame ingin membuat Bee pingsan, namun senjata Samehada menolak Kisame. Pedang Samehada malah memihak Killer Bee karena pedang Samehada menyukai cakra Hachibi. Dan tak berhenti begitu saja, pedang Samehada juga mengembalikan cakra Hachibi. Di saat yang sama, Raikage datang karena melihat gelombang air yang sangat besar. Dan saat itu juga, Raikage meminta Bee untuk melakukan serangan combo. Dan akhirnya, serangan combo tersebut berhasil memenggal kepala dari Kisame. Setelah kejadian tersebut, Bee membawa pedang Samehada bersamanya. Tapi ternyata Kisame belum mati karena ia masih berada dalam senjata Samehada. Karena tujuan utama Kisame bukan menangkap Killer Bee saja, melainkan ia juga mencari informasi mengenai strategi aliansi shinobi. Namun yang terkena serangan dari combo Raikage dan Bee adalah Zetsu putih yang menyamar. Kejadian tersebut Zetsu lakukan ketika Bee mengeluarkan tinta hitam. Kesempatan itu ia gunakan untuk bertukar tempat dengan Kisame. Di sisi lain, para Kage lainnya meminta para daimyo untuk menyetujui pembentukan aliansi shinobi. Juga para Kage-Kage lainnya mempersiapkan para shinobinya untuk melakukan peperangan besar. Pada saat itu juga, tim Konoha memberitahu kalau Danzo telah tewas di tangan Sasuke. Di lain tempat, tepatnya di Konoha, Kakashi dipanggil oleh daimyo untuk menjadi Hokage berikutnya. Namun saat sebelum Kakashi resmi menjadi Hokage, tiba-tiba Gai datang dan memberitahu kalau Tsunade sudah tersadar. Dan sekarang, Tsunade masih dalam masa penyembuhan. Setelah masa penyembuhan, Kakashi memberitahu apa yang terjadi sebelumnya saat Tsunade belum sadar, bahwa semua Kage telah menyetujui pembentukan aliansi shinobi untuk menghentikan Akatsuki. Alhasil, Tsunade mengambil alih gelar Hokage dan bersiap-siap melaksanakan tugasnya. Di lain waktu, Hanko dan tim para pengintai berusaha untuk mencari informasi mengenai anggota Akatsuki, termasuk mencari tempat markas Uchiha Madara. Di sisi lain, kita diperlihatkan kalau Kabuto memperlihatkan sebuah jutsu terlarang untuk membangkitkan anggota Akatsuki yang telah mati. Di antaranya adalah Itachi, Nagato, Kakuzu, dan Deidara, di mana jutsu tersebut bernama Edo Tensei. Tujuannya untuk beraliansi dengan Uchiha Madara alias Tobi. Namun Kabuto memiliki sebuah syarat di mana syarat tersebut adalah untuk memberikan Uchiha Sasuke untuk eksperimennya. Setelah melihat hal tersebut, Tobi menerimanya karena Kabuto memiliki sebuah Edo Tensei yang membuat Tobi takut. Alhasil, Uchiha Madara beraliansi dengan Kabuto. Beberapa hari kemudian, Raikage meminta semua Kage untuk berkumpul untuk membahas mengenai rencana atau strategi menghadapi Uchiha Madara pada Perang Dunia Shinobi keempat. Dan dalam pertemuan tersebut, semua Kage senang karena Danzo telah digantikan oleh Tsunade yang telah sembuh. Alhasil, rapat tersebut menyetujui kalau Naruto dan Killer Bee akan disembunyikan di desa Koulumogakure, tepatnya di negara petir. Di saat yang sama, Tsunade meminta Raikage untuk melatih Naruto agar bisa mengendalikan Kyuubi-nya sama seperti Bee yang sudah bersatu dengan Hachibi. Saat pertemuan usai, para Kage kembali ke desanya untuk bersiap-siap berperang. Di saat yang sama, pada saat sedang makan, Naruto tiba-tiba dipanggil oleh Fukashaku untuk menemui petapa katak.
di mana petapa katak meramalkan Naruto kalau sebentar lagi ia akan bertemu dengan Gurita di suatu tempat, sekaligus suatu saat Naruto akan bertarung dengan Sasuke. Namun Naruto sudah siap dengan hal tersebut. Tapi bukan hanya itu saja, karena salah satu katak peninggalan Hokage keempat meminta Naruto untuk membawa segel Kyuubi. Tujuannya agar Naruto bisa mengendalikan Kyuubi sepenuhnya. Namun apabila gagal, Kyuubi di dalam Naruto akan mengamuk seperti kejadian beberapa tahun yang lalu di Konoha. Sementara itu, Naruto dan Hachibi mendapatkan misi kelas S masing-masing dari para Kage. Namun mereka tidak diberitahu kalau misi tersebut adalah untuk melindungi mereka. Setelah itu, Naruto pergi menjalankan misi tersebut dengan dinampingi guru Gai, Yamato, dan Ebisu. Kemudian mereka berpamitan untuk menjalankan misi tersebut. Pada saat perjalanan, Naruto dihambat oleh beberapa hal. Bisa dibilang, banyak filler atau cerita tidak penting saat perjalanan Naruto menuju desa Iwagakure. Maka kita akan menyingkatnya. Jadi kita singkat ke inti cerita. Sementara di Konoha mulai bersiap-siap dari persediaan medis, makanan, peralatan ninja, dan mental shinobi yang belum pernah berhadapan dengan perang. Juga kita diberitahu kalau Konohamaru yang sudah semakin kuat. Itu ditunjukkan saat ia menantang Temari, di mana ia sudah berhasil menggunakan jurus Rasengan seperti Naruto. Setelah bertarung dengan Temari, Konohamaru mengerti apa arti menjadi shinobi Konoha, dan ia memutuskan untuk melindungi Konoha saat para Genin dan Chunin sedang perang. Di sisi lain, tim Naruto dijemput oleh orang Kumogakure dan kemudian pergi ke tempat yang telah ditetapkan, di mana tempat tersebut ternyata adalah tempat tersembunyi. Bisa dibilang, tempat tersebut tidak terdapat pada peta. Tempat tersebut agak mengerikan karena sebuah tanduk panjang yang menjulang mengelilingi pulau tersebut. Saat setelah sampai di sana, mereka dikejutkan oleh sesuatu monster yang sangat besar, dan monster tersebut adalah cumi-cumi yang menjaga daerah pulau tersebut. Sementara Naruto dan Yamato ingin menyerangnya, tapi tiba-tiba datang Hachibi yang mengalahkan monster cumi tersebut. Kemudian keadaan menjadi tenang seperti semula, yang kemudian Naruto berkenalan dengan Hachibi, juga dengan penjaga pulau tersebut yang bernama Motoi. Pada saat yang sama, Naruto meminta Killer Bee untuk mengajarinya mengendalikan Kyuubi. Namun Bee menolaknya. Dengan sangat keras, Naruto ingin mengendalikan Kyuubi. Akhirnya, dia meminta Motoi untuk mengajarinya. Motoi menerima tawaran Naruto dan kemudian mengajaknya ke tempat air terjun kejujuran, di mana air kejujuran adalah langkah pertama untuk menguasai kebencian di dalam diri seseorang, dan itu wajib bagi seorang Jinchuriki yang ingin mengendalikan bijunya. Singkat cerita, Naruto melakukan apa yang diperintahkan Motoi, namun Motoi tidak bisa menjelaskan cara menguasainya. Dengan sendirinya, Naruto langsung mencoba untuk melihat jati dirinya. Di saat yang sama, tiba-tiba keluar bayangan Naruto, namun ia tampak berbeda karena matanya berwarna merah. Ternyata itu adalah sebuah sosok kebencian dari Naruto. Kemudian terjadi cekcok antar Naruto yang membuat mereka bertarung. Namun mereka imbang karena mereka memiliki kemampuan yang sama dan semakin Naruto ingin mengalahkannya, maka kebenciannya akan semakin kuat. Pada akhirnya, Naruto kembali dan belum bisa mengalahkan bayangannya. Setelah itu, Naruto meminta Motoi untuk menceritakan masa lalu dari Killer Bee. Alasannya, agar Naruto bisa memetik sebuah pelajaran untuk melawan kebenciannya. Namun Motoi menolaknya karena Motoi tidak berhak menanyakan kepada Bee karena dulunya ia pernah ingin membunuh Bee. Tujuannya untuk membalaskan dendamnya. Juga menjelaskan bahwa Bee dulunya adalah manusia biasa. Namun karena sebuah politik negara, Bee kemudian dijadikan Jinchuriki Hachibi. Alasannya, karena kakaknya adalah Raikage. Karena sebuah Jinchuriki harus melambangkan kekuatan sebuah negara. Setelah Bee menjadi Jinchuriki Hachibi, para penduduk desa menjauhinya. Namun Bee tetap semangat menjalani kehidupannya tanpa mendengarkan omongan orang lain. Setelah mendengar hal tersebut, Naruto memetik suatu hal dan kemudian pergi sesaat untuk merenungi kebenciannya. Di saat yang sama, monster cumi-cumi tiba-tiba datang dan menangkap Motoi. Namun hal tersebut dihentikan oleh Bee yang datang. Dan kemudian, Bee mengalahkan monster cumi untuk kedua kalinya. Setelah kejadian tersebut, Motoi mengungkapkan hal sebenarnya kepada Bee. Namun Bee tak mengubrisnya dan menganggap Motoi sebagai teman karibnya. Setelah melihat hal tersebut, Naruto menemukan cara untuk mengalahkan kebenciannya. Juga ia didampingi oleh Hachibi. Naruto pun langsung melakukan hal yang harus ia lakukan, dan langsung memulainya, dan untuk kedua kalinya, Naruto bertemu dengan kebencian dirinya. Namun ia datang bukan untuk berperang, melainkan ia ingin mengatakan kalau dirinya adalah aku, dan aku adalah dirinya. Hal tersebut membuat kebencian Naruto leleh, dan akhirnya, Naruto berhasil menyatukan kebencian di dalam dirinya, atau bisa dibilang, Naruto sudah bisa menguasai kebenciannya. Langkah pertama Naruto pun berhasil. Naruto sudah semakin percaya dengan dirinya sendiri setelah menguasai kebencian di dalam dirinya. Namun ternyata,
Ada lagi yang harus dilakukan jika ingin menguasai bijunya. Oke, kita akhiri videonya sampai di sini dulu, karena pada part selanjutnya, Naruto akan bertarung melawan Kyuubi untuk mengendalikannya. Juga terungkap sesuatu hal yang mengejutkan tentang kedua orang tuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.